Halo semuanya. Coba deh perhatiin, tiap kali musim hujan datang, obrolan kita pasti nggak jauh-jauh dari satu topik ini kan? Nah, di penjelasan kali ini kita bakal bongkar habis-habisan akar masalah yang sebenarnya. Kita bakal investigasi bareng-bareng nih, nyari tahu apa sih penyebab asli dari bencana banjir yang sering banget kita alamin. Kita nggak cuma ngeliat yang ada di depan mata, tapi juga mengintip apa yang diam-diam terjadi di bawah tanah yang kita injak setiap hari. Pasti sering banget kan dengar pertanyaan ini? Emang bener ya hutan gundul tuh yang bikin banjir? Pas sungai meluap, terus air masuk ke rumah, otomatis orang pada bilang, wah ini pasti gara-gara hutannya rusak nih di atas. Tapi, tunggu dulu, emangnya prosesnya sesimpel itu ya? Apa iya cuma gara-gara pohon ditebang terus tiba-tiba air bisa ngerendam satu kota? Nah, coba kita simpel dulu ya asumsi itu. Karena sekarang kita bakal bedah fakta ilmiahnya pelan-pelan. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama, mekanisme alami. Di sini kita bakal lihat gimana sih sebenarnya hutan yang sehat itu ngatur air. Bayangin aja hutan itu kayak spons raksasa. Iya spons, tapi ukurannya super besar. Kini faktanya, satu pohon dewasa yang sehat itu bisa nyerap sampai ribuan liter air hujan loh tiap tahunnya. Gila kan? Di bawah tanah, akar-akar pohon ini tuh kerja lembur tanpa henti sebagai benteng alami kita. Pas hujan lebat datang, akar-akar ini langsung nyedot air, disimpan baik-baik di dalam lapisan tanah, terus nah ini yang paling penting, dilepasin pelan-pelan ke aliran sungai. Jadi pas badai datang dia nyerap air biar nggak banjir, dan pas kemarau dia tetap konsisten ngalirin air. Keren banget kan sistemnya. Sekarang coba kita bandingin, karena perbedaannya tuh bener-bener drastis. Di hutan yang lebat, tanahnya itu empuk, nyerap air, dan mendistribusikannya dengan tenang. Tapi, coba deh lihat lahan yang udah gundul. Pas pohonnya habis ditebang, tanah langsung kehilangan pelindungnya. Akibatnya, tanahnya jadi keras banget, literally kayak beton. Tanah kayak gini udah nggak bisa lagi tuh nelan air. Jadi air hujan yang turun bukannya masuk ke tanah, malah langsung ngalir agresif gitu aja di permukaan tanah. Dan ya, kalian pasti bisa nebak. Inilah yang jadi pemicu skenario mengerikan selanjutnya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, rantai bencana. Mari kita lihat kekacauan apa yang terjadi kalau spons raksasa tadi tiba-tiba hilang. Tanpa si spons alami ini, yang terjadi adalah efek domino yang super cepat. Gini urutannya. Pertama, hujan lebat ngehajar tanah gundul yang udah keras kayak beton tadi. Kedua, karena udah nggak ada lagi akar yang nahan, aliran air permukaan langsung meluncur liar dari atas bukit ke lembah. Ketiga, air yang ngamuk ini nggak cuma bawa air, tapi juga nyapu bertonton lumpur sama batu. Terakhir, volume air yang gila-gilaan plus material ekstra ini, semuanya langsung nabrak sungai. Sungainya jelas kaget dan gak siap nampung, akhirnya meluap dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya, dari rumah, sawah, sampai jalanan. Lanjut ke bagian 3, kita bakal bahas pelaku tersembunyi. Yap, ternyata ada faktor-faktor lain nih yang bikin krisis ini makin parah. Ternyata, pohon yang hilang itu cuma setengah dari cerita aslinya. Bencana ini jadi makin kritis gara-gara ulah kita sendiri yang secara sengaja nutup rute pelariannya air. Pertama, ada alih fungsi lahan. Hutan yang tadinya alami diubah jadi kebun sawit, ladang sayur, atau perumahan. Kedua, kita nutupin permukaan bumi pakai aspal dan beton, menyegel tanah secara total dan ngehalangin penyerapan alami. Dan seolah itu belum cukup, kita malah nyumbat sisa-sisa saluran drainase pakai lautan sampah. Bener-bener deh, kita melumpuhkan sistem alami dan sistem buatan sekaligus. Coba deh dipikirin sejenak. Ketika alam udah nggak punya sponsnya lagi, terus tanah udah ditutup aspal, dan selokan mampet gara-gara sampah. Pas jutaan liter air hujan datang, dia mau lari kemana? Air udah nggak punya jalan lagi buat ngalir. Jadi dia cuma punya satu pilihan mutlak, yaitu naik. Dan pada akhirnya menenggelamkan apa aja yang ada di atasnya. Masuk ke bagian 4, efek domino. Di sini kita bakal sadar kalau banjir itu sayangnya cuma sebuah permulaan. Kita tuh sering mikir, airnya udah surut, berarti masalah kelar. Padahal mah nggak gitu kenyataannya. Kerusakan ekosistem ini memicu tragedi berantai. Di perbukitan, tanah yang nggak ada akar penahannya tadi memicu longsor yang mematikan. Terus dasar sungai jadi dangkal banget karena kejebak sedimen lumpur dari atas. Lalu ini nih iron yang paling nyesek. Pas kemarau datang, sumur-sumur malah kering kerontang karena tanah kehilangan cadangan airnya. Dan jangan lupa sama tragedi sunyi satwa liar kita. Kijang kehilangan lembahnya, burung-burung nggak punya pohon buat bersarang, ekosistem bener-bener hancur pelan-pelan. Oke, kita sampai di bagian kelima, kesimpulan dan solusi nyata. Tenang, kita nggak cuma bahas masalah, mari kita lihat gimana cara kita memperbaiki kerusakan ini. Kalau ditarik kesimpulan, akar masalah banjir ini emang berpusat pada kelalaian kita sendiri. Kita tuh terlalu sering nebang, tapi jarang banget nanam.
Tapi kabar baiknya, kita masih punya solusi praktis nih. Pertama, pastinya reforestasi. Menanam kembali hutan pakai spesies lokal buat ngulihin si spons alami tadi. Terus, kalau ada yang nanya, gimana dong nasib ekonomi warganya? Jawabannya, agroforestry. Kita bisa gabungin pertanian sama pohon-pohon yang akarnya kuat, kayak bambu, mahoni, durian, atau trembesi. Dengan begini, airnya tetap ketahan, tapi roda ekonomi masyarakat juga tetap jalan. Solusi yang saling menguntungkan kan? Ada satu hal penting yang harus banget kita ingat. Hutan itu bukan sekedar kumpulan kayu. Hutan itu sebuah sistem kehidupan yang utuh. Dialah yang mengamankan air kita, mengikat tanah, menyedot karbon, dan memberikan ketenangan buat jiwa kita. Coba bayangin, suara daun yang ditiup angin, merdunya kicauan burung, dan segarnya udara pagi. Semua kedamaian sensoris itu bakal lenyap tanpa jejak kalau hutan kita gunduli. Hutan tak butuh kita untuk tumbuh. Kitalah yang butuh hutan untuk hidup. Dalam banget kan kata-katanya? Bumi ini bakal terus berputar dengan atau tanpa keberadaan manusia. Makanya, nanam satu pohon aja hari ini tuh sebenarnya langkah krusial buat ngelindungin masa depan kita sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Apakah kita bakal terus-teruskan jadi penyebab banjir? Atau akankah kita mulai menanam pelindung kita sendiri dari sekarang?